Tiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang ini presentasi atau penjelasan tentang fermentasi monosodium glutamate dari kelompok kami yang beragontakan Reja Regina, Kiti Cahyo, dan Muhammad Sofyan. Dan pembahasan-pembahasannya itu yaitu bab 1 itu apa itu MSG, bab 2 fermentasi MSG, bab 3 faktor-faktor yang mempengaruhi MSG, bab 4 hasil kesimpulan. Dan apa itu MSG? MSG adalah garam natrium dari asam glutamat, salah satu asam amino non-esensial yang secara alami terdapat dalam protein, nabati maupun hewani. Secara kimia, MSG memiliki rumus molekul yaitu C5H8NO4 Na dan dikenal memberikan rasa umami atau gurih pada makanannya. Hidayu Tuti dan Sofria Anawati 2019. MSG pertama kali ditemukan pada tahun 1908 oleh ilmuwan Jepang yang bernama Kukunai Ikeda yang berhasil mengisolasi asam glutamat dari rumput laut. Pada awalnya produksi MSG dilakukan melalui ekstraksi langsung dari bahan-bahan kaya protein melalui hidrolisis asam. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam efisiensi produksi dan dampak lingkungan. Maharani dan Yuliani 2018. Seiring dengan perkembangan bioteknologi, produksi MSG beralih pada metode fermentasi mikroba yang lebih efisien dan ramah lingkungan menurut Hartati et al. 2008-2020. Selanjutnya adalah bab 2 fermentasi MSG yang akan dipresentasikan oleh Kak Reja. Baik, untuk selanjutnya bab 2 fermentasi MSG. Tahap awal dalam produksi MSG adalah penyiapan kultur murni mikroorganisme penghasil asam glutamat. Mikroorganisme yang telah diseleksi dikembangbiakkan dalam media yang sesuai hingga mencapai kepadatan sel yang optimum untuk inokulum. Media fermentasi yang digunakan umumnya mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral esensial, dan faktor pertumbuhan tertentu. Widya Astuti dan Sofarianawati 2019. Eh, Proses fermentasi MSG dilakukan dalam bioreaktor dengan kondisi yang terkendali. Parameter penting yang perlu dikendalikan meliputi pH, suhu, aerasi, dan agitasi. Fermentasi MSG merupakan proses aerobik yang membutuhkan pasokan oksigen yang cukup. Setelah fermentasi selesai, biomasa mikroba dipisahkan dari kaldu fermentasi melalui proses sentrifugasi atau filtrasi. Kaldu fermentasi yang mengandung asam glutamat kemudian dimurnikan melalui serangkaian tahapan yang meliputi dekolorisasi menggunakan karbon aktif, penyaringan, dan kristalisasi. Asam glutamat dinetralkan dengan natrium hidroksida untuk membentuk MSG yang kemudian dikristalisasi, dikeringkan, dan dikemas sebagai produk akhir. Hartati et al. 2020. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi MSG, Corynebacterium glutamicum. Corynebacterium glutamicum merupakan bakteri gram-positif non-spora berbentuk batang yang menjadi mikroorganisme utama dalam produksi MSG secara komersial. Yang kedua ada Brevibacterium sp. Brevibacterium lactofermentum dan Brevibacterium flavum juga merupakan mikroorganisme penting dalam produksi MSG. Bakteri ini memiliki karakteristik yang mirip dengan C. glutamicum dan termasuk dalam kelompok bakteri gram positif yang mampu menghasilkan asam glutamat dalam jumlah besar. Selanjutnya ada mikroorganisme lokal Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi mikroorganisme lokal Indonesia yang berpotensi untuk produksi MSG. Sutrisno et al. 2018. Corynebacterium sp. C. glutamicum. Baik, terima kasih Kak Reja. Dan selanjutnya bab 3 itu faktor-faktor yang akan mempengaruhi MSG yang akan dipresentasikan oleh Kak Sofyan. Silakan Kak Sofyan.
Baik, selanjutnya bab 3, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi MSG. Yang pertama, komposisi media fermentasi. Komposisi media fermentasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan produksi asam glutamat. Sumber karbon yang digunakan harus dapat mendukung pertumbuhan mikroba dan menyediakan kerangka karbon untuk biosintesis asam glutamat. Glukosa dan molase merupakan sumber karbon yang umum digunakan dalam fermentasi MSG. Yang kedua, kondisi fermentasi. Kondisi fermentasi seperti pH, suhu, aerasi, dan agitasi sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan produksi asam glutamat. pH optimal untuk produksi asam glutamat oleh C. glutamicum adalah 7 sampai 7,5. Suhu optimal untuk produksi asam glutamat oleh Corynebacterium sp. lokal adalah 30 sampai 32 derajat Celcius. Peningkatan suhu di atas 35 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan produksi asam glutamat secara signifikan. Aerasi dan agitasi yang cukup sangat penting untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan dalam metabolisme aerobik mikroba penghasil asam glutamat. Yang ketiga, industri permeabilitas membran. Produksi asam glutamat oleh C. glutamicum dan mikroba terkait dapat ditingkatkan dengan penggunaan industri yang dapat memodifikasi permeabilitas membran sel. Ada beberapa industri yang umum digunakan antara lain pembatasan biotin, penambahan penisilin, deterjen atau asam lemak tertentu. Maharani dan Yuliani 2018 melakukan penelitian menunjukkan bahwa penambahan penisilin dengan konsentrasi 2-5 unit per mili dapat meningkatkan produksi asam glutamat oleh C. glutamicum lokal hingga 30% dibandingkan dengan kontrol tanpa pensilin. Baik, terima kasih Kak Sofian. Dan untuk selanjutnya adalah bab 4 atau hasil dan kesimpulan. Untuk hasilnya yaitu di mana produksi MSG menggunakan C-glutamicum dengan molase sebagai substrat dapat menghasilkan konsentrasi asam glutamat sebesar 60-80 gram per liter dengan rendemen 0,4 sampai 0,5 gram asam glutamat per gram glukosa. Menurut Hartate et al. 2020, selanjutnya adalah dengan mikroba Corynebacterium sp lokal yang diisolasi dari tanah di Jawa Timur dapat menghasilkan asam glutamat dengan konsentrasi 35-40 gram per liter pada skala laboratorium dengan produktivitas volumetrik 0,8 sampai 1 gram per liter per jam. Menurut Sustrito et al. 2018, dan pada skala pitlot dengan volume kerja 50 liter, produktivitas menurun menjadi 0,6 sampai 0,7 gram per liter per jam. Selanjutnya adalah kualitas produk dari MSG. MSG komersial harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam Kodeks Alimentarius dan Peraturan Nasional menurut Widayuti dan Sofarianawati 2019. Karakteristik fisikokimia MSG yang dihasilkan melalui fermentasi mikroba meliputi yang pertama itu kemurnian. MSG komersial memiliki kemurnian minimal 99% dengan kadar air kurang dari 0,5%. Jika bentuk fisiknya yaitu kristal putih berbentuk jarum atau bubuk dengan ukuran partikel yang seragam. Yang ketiga, kelarutan. Sangat larut dalam air 74 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Sedikit larut dalam metanol dan tidak larut dalam pelarut nonpolar. Yang keempat, pH. Larutan 5% MSG dalam air memiliki pH 6,7 sampai 7,2. Rotasi optik alfa D20 sama dengan plus 24 derajat sampai plus 25 derajat. Larutan 10% dalam 2NH4Cl. Kesimpulannya, fermentasi mikroba merupakan metode utama dalam produksi komersial MSG saat ini karena efisiensi dan dampak lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan metode ekstraksi langsung. Proses ini membutuhkan banyak kemampuan mikroorganisme, terutama Corynebacterium glutamicum dan Brevibacterium sp. untuk menghasilkan dan mengekstrakkan asam glutamat dalam jumlah besar. Di Indonesia sendiri, produksi MSG melalui fermentasi mikroba
telah berkembang dengan menguatkan sumber daya lokal seperti molase dari industri gula sebagai substrat utama dan mengembangkan strain mikroorganisme lokal. Dengan konsumsi MSG yang tinggi di Indonesia, mengembangkan industri MSG nasional yang berbasis fermentasi mikroba memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat mendukung kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan MSG domestik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.